Pak Abdul Nasir bisa segera dimulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua para mahasiswa baru UIN Sunan Ampel tahun angkatan 2020-2021. Semoga pada hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat dan tak lupa terucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini Jumat tanggal 25 September tahun 2020 kita bisa bertemu dalam rangka acara pelatihan literasi informasi dasar bagi mahasiswa baru tahun angkatan 2020-2021 yang diadakan oleh Perpustakaan Umum UIN Sunan Ampel, Surabaya. Kita bertemu, walau tidak bertemu secara langsung, di mana kita laksanakan acara pelatihan literasi ini sesuai dengan kondisi yang terjadi pada saat ini, yaitu dalam kondisi pandemi corona. Walau begitu, kita berharap semoga acara literasi informasi dasar bagi para mahasiswa dan mahasiswi baru tahun angkatan ini bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum acara pelatihan literasi informasi dasar bagi para mahasiswa dan mahasiswa baru pada tahun ini, saya akan memperkenalkan yang akan mengisi acara pada hari ini. Yang mengisi materi yaitu Bapak Abdul Nasir. Saya sendiri, Afila Yina, tugas saya di bagian koleksi umum di Perpustakaan UIN Sunan Ampel, Surabaya. Untuk mempersingkat waktu, mari kita bersama-sama mengikuti materi literasi informasi dasar bagi para mahasiswa baru tahun angkatan 2020-2021 yang diadakan oleh UIN Sunan Ampel, Surabaya, yang akan disampaikan oleh Bapak Abdul Nasir. Kepada waktu dan tempat kami persilakan untuk Bapak Abdul Nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Terima kasih atas waktunya. Salam literasi. Salam jumpa dengan saya Abdul Nasir. Ini selamat datang kepada para mahasiswa-mahasiswi baru tahun angkatan 2020-2021. Untuk mempersingkat waktu, baiklah, saya akan melanjutkan. Baik, adik-adik sekalian, literasi informasi dasar MAPA pada dasarnya adalah suatu pengenalan kepada para mahasiswa baru, di mana perpustakaan merupakan jantung daripada perguruan tinggi untuk membantu segala aktivitas civita akademika UIN Sunan Ampel, Surabaya. Untuk visi misi daripada perpustakaan, yakni menjadi perpustakaan yang unggul dan kompetitif dalam bidang keislaman, menyediakan sumber-sumber pendidikan ilmu keislaman multidisipliner, mendiseminasikan hasil riset ilmu keislaman multidisipliner, serta sains dan teknologi, menunjang pemberdayaan masyarakat religius berbasis riset. Untuk keanggotaan perpustakaan, yang jelas adalah para mahasiswa aktif, para dosen aktif, pendik atau karyawan, dan masyarakat umum. Untuk bagi maba,
prosedur yang harus dilalui adalah follow IG perpustakaan, ya. Jadi diawali dengan follow IG di perpustakaan Instagram, ya. Kemudian bergabung pada grup Telegram. Telegram ini adalah media komunikasi antara mahasiswa baru dengan admin perpustakaan. Nanti dari sini juga akan dikomunikasikan, akan dibuatkan akun sebuah login dan password untuk bisa masuk pada e-jurnal atau e-book agar bisa diakses di luar kampus. Kemudian setelah ikut join di grup Telegram, segera melakukan upload foto dengan background merah. Fotonya foto standar formal. File foto harap dikasih nama NIM JPG, ya, format JPG, ya. Dikasih file, nama filenya NIM, nomor induk mahasiswa. Kemudian setelah melakukan upload, segera melakukan konfirmasi pada grup Telegram dengan format NIM underscore sudah upload atau nama NIM underscore upload sudah upload, maksud saya. Oke, selanjutnya hak pinjam koleksi cetak. Untuk bagi mahasiswa, mahasiswi ini berlaku di saat sebelum masa pandemi. Jadi agar tahu nanti pada saatnya kalau para mahasiswa-mahasiswi sudah bisa masuk ke kampus, maka hak untuk bisa meminjam koleksi cetak adalah 5 eksemplar dalam 1 minggu. Bisa diperpanjang sebelum jatuh tempo 1 minggunya, bisa diperpanjang 1 kali. Jadi hak pinjamnya bisa menjadi 2 minggu. Untuk para dosen, ada hak pinjam koleksi cetaknya sebanyak 10 eksemplar. Ini dengan judul berbeda, tidak boleh judul yang sama dipinjam sama dua-duanya atau beberapa. Nah, harus judul berbeda. Kemudian tendik atau karyawan mendapat jatah pinjam koleksi cetak sebanyak 5 eksemplar. Khusus untuk dosen 1 bulan, ya, dan bisa diperpanjang. Untuk masyarakat umum hanya diberi hak akses membaca di tempat dan fotokopi. Kemudian ada hak akses koleksi buku. Ini koleksi perpustakaan digital, ya. Jadi untuk bisa mengakses koleksi perpustakaan digital dengan syarat bisa menunjukkan KTM yang masih aktif. Ya. Nanti akan saya pandu, ada panduan lebih rinci. Kemudian untuk para dosen, aksesnya dengan cara mendaftar bisa menunjukkan kartu pegawai. Hak pinjam pada koleksi buku perpustakaan digital adalah 5 eksemplar dengan judul yang berbeda. Yang jelas mengikuti segala ketentuan yang ada di buku. Untuk koleksi digital buku sebanyak 1.500 eksemplar, koleksi cetak 105.000 eksemplar, koleksi repositori sebanyak 25.122 judul. Kalau sekarang mungkin lebih, ya, karena setiap hari insya Allah bertambah. Kemudian e-book, elektronik buku sebanyak 3.800
887 judul. Kemudian e-jurnal sebanyak 1.400 judul. Nah, ini yang saya singgung tadi, koleksi digital Kubuku. Untuk bisa mengakses ini, Anda bisa melakukan install melalui Android. Ya, Kubuku ini hanya untuk sementara masih bisa support dengan HP Android, ya. Untuk iOS masih belum bisa. Jadi silakan melakukan buka melalui Play Store, kemudian cari Uinsa atau bisa diketik Kubuku Uinsa. Nah, di situ nanti akan muncul lambang UIN Sunan Ampel Surabaya. Nah, jadi diinstal, kemudian segera melakukan registrasi dengan menekan menu registrasi. Selengkapnya isian form harus diisi sesuai data. Nanti yang digunakan adalah identitas KTM untuk mahasiswa baru. Untuk para dosen sesuai dengan data karpoknya. Kemudian mengunggah foto KTM atau karpok Uinsa yang masih aktif tentunya. Selanjutnya silakan silakan membuka email yang masih aktif, nanti ada balasan dari admin. Di situ yang pertama, balasan pertama, silakan melakukan aktivasi. Kemudian ditunggu sampai ada balasan yang kedua yang memberikan informasi bahwa user atau login Anda sudah bisa aktif dan bisa melakukan membaca maupun meminjam buku secara online. Kemudian karena sekarang adalah masa pandemi, kita juga mempunyai dasar hukumnya. Layanan kita untuk sekarang adalah layanan via daring. Nah, prinsip layanan kita adalah keselamatan, ketepatan layanan, metode layanan, kemudian kemudahan dalam layanan. Selanjutnya, masa pandemi ini untuk bisa melakukan pinjam baca koleksi digital buku-buku 24 jam, kemudian akses koleksi digital juga digital repository 24 jam, akses e-jurnal e-book juga sama, kemudian bimbingan literasi informasi, nanti akan bisa kita manfaatkan grup Telegram yang saya sebutkan tadi. Kemudian unggah karya ilmiah repository. Untuk offline atau luring bersifat close access ya. Jadi dalam masa pandemi ini kita juga masih bisa membuka layanan peminjaman dan pengembalian di lokasi di perpustakaan. Jadi perpustakaan insya Allah buka 1 minggu sekali. Nanti kalau memungkinkan bisa mungkin seminggu 2 kali tapi kita lihat kondisi yang ada, perkembangan pandemi yang ada. Kemudian sumber-sumber digital. Oke. Untuk koleksi digital buku-buku jelas melalui Play Store di HP Android. Kemudian koleksi cetak. Nah, ini adik-adik perlu dicatat ya. Koleksi cetak ada di katalog.uinsby.ac.id. Koleksi repository digilib.uinsby.ac.id. Kemudian e-book ya, ini buku-buku elektronik ya. Alamatnya ebook.uinsby.ac.id. Kemudian e-jurnalnya, e-jurnal kita akses melalui web library, web perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya dengan alamat library.uinsby.ac.id. Maaf ini .id ya. Oke, selanjutnya, nah
Untuk e-jurnal, ya, e-jurnal tadi melalui akses library ya, e-jurnal. Kemudian EBSCO. Untuk Springer, kita untuk e-jurnalnya ada Springer, ada EBSCO. Untuk Springernya diakses di luar kampus, namun sebelumnya membuat akunnya di dalam kampus. Nah, ini nanti kita komunikasikan bersama melalui grup Telegram yang kita buat bersama, khususnya bagi mahasiswa baru. Nah, nanti kita, insya Allah, kita bersedia membuatkan login, ya, username dan passwordnya, agar adik-adik semua bisa mengakses di luar kampus dengan tenang. Kemudian EBSCO. Untuk EBSCO bisa diakses di luar kampus dengan username UINSA kapital, passwordnya ampel_20. Ya. Ini e-jurnal. Kemudian e-book. Nah, e-book khusus buku juga ada di Springer, ada di EBSCO, ada di Emerald. Ya. Untuk Emerald sendiri, username-nya, ya, ini juga bisa diakses di luar kampus ya. Username-nya uinsunanampel@yandex.com. Saya ulangi, username-nya untuk Emerald uinsunanampel@yandex.com. Passwordnya Kota Pahlawan. Oke ya. Dicatat semua ya. Selanjutnya kita lihat untuk selingan, kita lihat profil UIN Sunan Ampel. Oke, sebentar. Profil untuk profil. Oke. Ada. Oke. Seri. Oh, maaf, sorry. Oke, kita lihat bersama. Halo, terdengar suaranya? Ya. Oke, dengar Bapak. Ya, terima kasih. Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya
berkomitmen penuh dalam memberikan pelayanan prima bagi setiap proses penyediaan dan peminjaman buku-buku yang menjadi kebutuhan mahasiswa, serta didukung fasilitas lengkap dan memadai. Bangunan ini dirancang untuk memberikan kenyamanan baik kepada pengelola maupun kepada seluruh pemustaka. Kenyamanan ruang dan sarana baca menjadi prioritas, meliputi desain gedung yang sesuai dengan kebutuhan aktivitas perpustakaan, penyusunan rak koleksi berbasis secure, comfortable, dan accessible, koleksi aman dari kerusakan, pengguna nyaman untuk menggunakannya. Mohon izin Pak Abdul Nasir agar mic-nya bisa diaktifkan, Bapak. Mohon izin Pak Abdul Nasir agar mic-nya bisa diaktifkan, Bapak, karena ini tidak terdengar suara. Ya. Perpustakaan UIN Sunan Ampel memiliki koleksi monograf dan serial, baik berupa fiksi atau non-fiksi, dalam bentuk cetak dan digital. Koleksi monograf dan serial selain disajikan secara langsung, juga disajikan secara online dalam format e-book, e-journal, dan repositori.
Saat ini, Perpustakaan UIN Sunan Ampel telah menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten untuk memberikan bantuan kepada peneliti melalui aneka layanan antara lain literasi informasi, bimbingan pemustaka, layanan referensi dasar dan kompleks, dan bimbingan penyelesaian tugas akhir. Ke depan, perpustakaan tidak hanya berorientasi untuk mengembangkan teknologi dan sistem manajemen, tetapi juga berorientasi untuk mengembangkan kebutuhan-kebutuhan yang lain, seperti pengembangan koleksi, sistem keamanan, penambahan dan peningkatan kualitas SDM, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya kita masuk pada latihan. Ini saya tampilkan. Nah, ini salah satu contoh ketika Anda masuk grup IG, ya, usahakan sebagai anggota dulu. Prosedurnya adalah join di Telegram. Join di Telegram. Kemudian upload foto. Ya, nanti tampilannya seperti ini. Ingat fotonya ini ada batasan minimal 3 MB, ya. JPG, background warna merah, foto formal. Kemudian, nah ini sangat penting adik-adik. Saya coba memandu. Ini adalah tampilan katalog UIN Sunan Ampel Surabaya. Nah, pada bagian ini adalah tempat pencarian simple, sederhana ya. Bisa langsung kita cari misalnya tentang apa yang akan dicari. Jadi jangan mengetiknya, mengisi di sini jangan ditulis judulnya yang panjang, nanti akan tidak dikenali sama server. Jadi misalnya teknologi informasi. Nah, sudah cukup. Sekarang langsung klik pencarian. Nanti akan ditunjukkan kata kunci yang dipakai teknologi informasi akan ditemukan. Nah, ditemukan sebanyak 115 judul. Nah, setiap tampilan ada 10 judul. Bisa dipilih salah satu dengan cara klik judulnya. Nanti akan dikasih informasi lebih detail tentang ketersediaan dan tempat buku yang berada. Ya, ini akan bermanfaat ketika Anda saat bisa mengunjungi perpustakaan. Nah, ketika ada warna merah, ini berarti informasinya buku tersebut dalam keadaan tidak bisa dipinjam. Maksudnya bisa dipinjam untuk bawa pulang. Karena di sini ya, di sini adalah nomor kelasnya J. J adalah jurnal. Jadi kebetulan yang tampil di sini itu bermacam-macam. Jadi bermacam-macam, bisa jadi jurnal, bisa jadi ini koleksi umum. Biasanya yang dipakai untuk pinjam bawa pulang adalah dengan kode U, umum. Ya. Kemudian ada lagi J ya, saya tunjukkan karena yang tampil itu banyak. Ini kebetulan banyak yang J. Oke, satu lagi.
DS lah. Adik-adik ada nomor panggil namanya DS. DS ini adalah disertasi. Jadi ini adalah kode buku. Disertasi adalah hasil karya ilmiahnya S3 ya, pasca sarjana. Jadi nanti ada kode yang berbeda, berarti tempatnya juga ruang tempat bukunya, ruang cetaknya juga berbeda. Jadi ketika mau mencari buku yang harus ditulis lengkap adalah nomor panggil ya, nomor panggil buku. Jadi jangan separuh-separuh kalau nulis, nanti juga akan menyulitkan para petugas di lapangan karena alamatnya tidak lengkap. Jadi kalau menulis nomor panggilnya harus lengkap. Coba kita klik judulnya. Nah, di sini menunjukkan informasi bahwa judul tersebut adalah tersedia, tidak ada yang meminjam. Nah, ada 4 yang tersedia, jadi bisa dipinjam. Nah, jadi ada di koleksi umum. Ya. Kemudian kalau di baris sebelah kanan ini ada judul, ada subjek, ini adalah bantuan model pencarian yang lebih spesifik. Jadi bisa kita pilih, sesuaikan. Misalnya tadi teknologi informasi ya. Kita coba lagi, sama enggak jumlah yang ditemukan. Teknologi informasi. Kemudian karena kita anggap aja enggak tahu judulnya ya. Kemudian GMD-nya kita pilih buku. Bisa kita pilih apa terserah ya. Tujuan kita mau memilih jenis apa koleksinya. Misalnya koleksi buku. Kemudian tipe koleksinya di koleksi mana? Pada dasarnya yang bisa dipinjam adalah di koleksi umum. Nah, kodenya, nomor panggilnya adalah U. Kode panggilnya adalah U. Kemudian klik pencarian. Nah, yang ditemukan lebih sedikit. Jadi orientasi yang kita pilih, yang kita setting, itu akan lebih spesifik sesuai dengan kategori topik yang kita ketik tadi. Ya. Jadi seperti itu. Jadi ini kolom pencarian sederhana, kemudian ini kolom pencarian lebih fokus, lebih terseleksi. Jadi seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya. Kita lihat link perpustakaan ya. Coba saya sederhanakan. Oh, sorry. E-book. Maaf adik-adik. Nah, ini e-booknya, alamatnya e-book ya. ebook.uinsby.ac.id. Nah, ini juga bisa diakses di luar kampus 24 jam ya, dengan cara klik electronic book. Jadi ini adalah buku-buku elektronik digital ya. Bisa kita lihat tampilannya. Nanti tampilan coba kita tes education misalnya. Nah, di sini ditampilkan item-item yang sesuai yang kita ketik ya, topiknya. Nah, klik saja judulnya. Kemudian di bagian bawah akan diarahkan pada link-link di mana buku elektronik tersebut berada. Ini kebetulan URL-nya ada di Springer. Jadi dari sini nanti akan bisa dengan mudah di-download file berbentuk format PDF. Jadi seperti itu. Elektronik bisa kita pilih lagi, ini ada link-link juga. Kemudian digital library. Nah, ini repositori kita ya. Dalam bentuk elektronik bisa diunduh
model pencarian sama seperti di katalog. Pakai yang kolom ini atau yang pakai lebih spesifik. Misalnya ini. Ya. Di bagian ini kita bisa mencari modelnya lewat dokumen, lewat titel. Titel ini judul. Ya. Misalnya judul. Kita coba judul. Kemudian di sini kita pilih, misalnya kalau kita tahu subjeknya enggak apa-apa, kalau enggak tahu kita lewati, kemudian tipenya all ya. Semuanya aja yang ingin kita tahu, semua bentuk informasi yang ada. Coba kita klik search. Nah, akan ditampilkan ketemu 24 judul. Ini bisa langsung diakses karena ini bukan karya mahasiswa S1, S2, S3 maupun dosen-dosen yang punya hasil karya ilmiah juga ada di sini. Jadi tampilannya seperti ini. Kemudian di sini sudah terlihat link download. Langsung kita download aja. Jadi sangat mudah. Ini adalah full text. Ya. Langsung tampil. Nah, langsung di-download. Nah, kita tempatkan download di mana? Langsung save, selesai. Jadi sangat mudah diakses. Untuk referensi adik-adik mahasiswa baru ya. Selanjutnya kita lihat lagi. Oke. Untuk mengakses EBSCO dan Springer, kita harus kita biasakan melalui link web perpustakaan ya. Ini tampilan perpustakaan kita. Oke, ini ada slide ya, agak lama karena slide-nya resolusinya lumayan. Nah, ini tampilan di awal saja. Ini, oke, kita lihat bagian paling bawah. Di sini ada link Springer, ada lagi link EBSCO dan Emerald. Kita coba buka Springer. Ingat, Springer tadi bisa diakses di luar, namun harus punya akun dan pembuatannya harus di dalam kampus. Nanti insya Allah akan dibantu melalui grup Telegram. Jadi seperti ini. Klik jurnal kalau mau lihat jurnal, kalau book, nah disesuaikan keinginan, ya. Kemudian untuk EBSCO juga seperti itu. Jadi mengaksesnya biasakan melalui link library.uinsby.ac.id. Untuk EBSCO tadi apa ID ini tadi ya? Nah, jadi masukkan username-nya Uinsa, kemudian ampel _20. Enter. Nah, ini sudah masuk. Klik continue. Atau kalau kita ingin cari informasi yang berbahasa Arab, khusus bahasa Arab, kita harus centang mungkin ya. Atau kita langsung pilih sini. Atau khusus e-book. Nah, tapi kalau secara umum bisa klik continue. Karena ini tadi informasi kita e-book collection-nya. Kita coba e-book collection-nya ya. Nah, tinggal ketik
Coba. Teknologi integratif misalnya. Kira-kira temu. Nah, ada ya, temu ya. Jadi teknologi integratif. Jadi seperti ini. Di sini langsung kelihatan full tag-nya dalam format PDF. Jadi langsung bisa diunduh full. Nah, jadi seperti itu. Bisa dicoba di rumah. Kemudian oke. Selanjutnya ada sedikit untuk kubuku ya, penjelasan kubuku. Tadi slide-nya sangat sederhana, namun akan dipandu ada tutorial melalui video YouTube. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Perpustakaan INSA bersama saya Kandi. Di video kali ini kami akan membahas prosedur pendaftaran perpustakaan digital INSA Buku. Perpustakaan digital INSA Buku adalah layanan akses pinjam baca terhadap buku nasional berbahasa Indonesia secara daring. Merupakan kerjasama antara perpustakaan INSA dengan PT 6 Buku Indonesia. Semua sivitas akademik UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menjadi anggota perpustakaan digital INSA Buku. Oke, langsung saja. Pengguna diharuskan untuk mengunduh aplikasi INSA Perpustakaan Digital Buku melalui Play Store pada telepon seluler masing-masing. Setelah aplikasi terpasang, pengguna melakukan registrasi anggota untuk mendapatkan akses terhadap database perpustakaan digital dengan menekan menu registrasi. Pengguna melengkapi form keanggotaan sesuai dengan data diri aktif. Disarankan menggunakan email berdomain win.sby.ac.id dan jangan lupa buat batasan. Lanjutkan untuk mengisi data personal Anda mulai dari jenis kelamin hingga jenis pekerjaan. Dalam tipe identitas terdapat pilihan. Pilihlah salah satu dari pilihan tersebut. Lalu isi nomor kartu Anda. Isi juga kalau motivasi, pilih kerjaan yang sedang Anda tempuh saat ini. Jangan lupa pilih status pekerjaan Anda. Selanjutnya, lengkapi data tempat tinggal Anda. Yang terakhir, pengguna mengunggah kode identitas diri mereka, KTM untuk mahasiswa dan kartu pegawai untuk pegawai INSA yang masih berlaku dan terbaca dengan jelas. Selanjutnya, tekan menu registrasi. Akan muncul pop-up perhatian. Tekan ini, lalu tunggu sesaat. Akan muncul pop-up registrasi akun baru. Cek email yang telah Anda daftarkan sebelumnya. Buka email dari bukumail.com. Dapat pesan verifikasi email dan klik aktivasi. Registrasi akan terverifikasi jika pengguna telah menerima balasan email dari admin dan keanggotaan siap digunakan. Sekian dari video prosedur kali ini. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selanjutnya, ini tampilan masa pandemi, menerapkan protokol kesehatan dalam layanan peminjaman dan pengembalian buku, serta proses administrasi.
Oke. Untuk tampilan-tampilan video, panduan, tutorialnya juga cukup. Mungkin untuk session berikutnya, saya serahkan si acara. Baik, terima kasih dari Pak Abdul Nasir. Mungkin dari seluruh mahasiswa bisa bertanya jika tadi yang dijelaskan oleh Pak Abdul kurang jelas. Bisa sesi tanya jawab Pak Nggih? Sekarang Pak. Ya, baik. Silakan untuk mahasiswa. Bisa langsung bertanya lewat kolom chat atau mungkin bisa langsung mengaktifkan mic-nya kemudian langsung bertanya. Boleh, silakan. Sesi diskusi bisa dimulai dari sekarang. Ini Bapak ada pertanyaan pertama dari Dikara, program studi arsitektur. Mohon izin bertanya Pak, apakah ada batas untuk pendaftarannya Pak? Oke, langsung saja. Terima kasih Mas Dikara. Mas apa Mbak ini? Mas ya? Untuk batas pendaftaran, sebenarnya sebaiknya secepatnya. Karena apa? Kasus-kasus sebelumnya biasanya sudah akan teralihkan dengan kegiatan-kegiatan mahasiswa. Jadi sebaiknya segera, selagi persyaratan sudah terpenuhi, segera melakukan pendaftaran. Karena apa? Sedikit banyak akan mempengaruhi keilmuan kita. Artinya perpustakaan itu eman kalau tidak dipakai, kalau tidak dimanfaatkan. Jadi seperti itu. Untuk batasannya tidak ada sih. Cuma segera aja langsung daftar selagi persyaratan sudah terpenuhi. Jadi seperti itu. Biar akses-akses yang difasilitasi sama perpustakaan dan UIN Sunan Ampel bisa diakses secara leluasa. Seperti itu. Ya, baik. Mungkin kepada saudara Dikara bisa segera, mungkin untuk semuanya ya, mahasiswa FST terutama bisa mempersiapkan berkas-berkas apa saja jika ingin mendaftar di perpustakaan UINSA. Karena memang tanggal 28 September besok sudah berjalan masa kuliah. Jadi mungkin nanti pada saat masa kuliah kita membutuhkan referensi untuk pengerjaan makalah ataupun laporan. Jadi kurang lebih seperti itu. Mungkin lebih baik secepatnya agar nanti saat kuliah kita bisa mudah untuk mengakses entah itu jurnal ataupun buku. Seperti itu kurang lebih Pak Abdun nggih. Ya, betul Mas. Ya, ini ada pertanyaan lagi Bapak dari Raihan Kaira, program studi matematika. Izin bertanya Bapak, kalau peminjaman secara online prosedurnya seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan kembali Bapak yang tadi kan melalui video, mungkin sekarang bisa dijelaskan langsung. Mungkin saudara yang bersangkutan kurang jelas. Oke, untuk baik saya tampilkan slide-nya. Nah, jadi untuk pendaftaran segera bergabung di Telegram yang disediakan. Nanti akan saya share link-linknya, ya, grup di Telegram. Kemudian segera melakukan upload foto maba. Oh maaf, sebelumnya harus follow dulu di IG perpustakaan. Jadi @perpustakaan UINSA, ya. Jadi segera melakukan install Instagram, kemudian follow perpustakaan UINSA. Ini yang pertama. Yang kedua, silakan bergabung di grup Telegram. Grup Telegram, ya. Join, segera melakukan join. Karena ini adalah salah satu media komunikasi
untuk pegawai perpustakaan dengan mahasiswa baru. Nanti juga akan terkait dengan pembuatan akun, akses-akses yang bisa dipakai di luar kampus UIN Sunan Ampel Surabaya. Kemudian melakukan unggah upload. Ya. Jadi uploadnya formal, background merah, kemudian pastikan tidak lebih dari 3 MB size-nya, kemudian kasih nama filenya, NIM. Jadi file fotonya dikasih NIM. Ya, jangan nama. Biar NIM nanti biar secara urut bisa cepat terdeteksi dan terindeks. Jadi untuk administrasi bisa segera melakukan aktivasi seperti itu. Nah, setelah melakukan upload, segera melakukan konfirmasi. Baik ya, konfirmasi. Konfirmasinya oke, saya tampilkan. Nah, konfirmasinya di Telegram ya. Tadi kan gabung di Telegram. Kemudian kasih nama underscore NIM atau nama garis miring NIM garis miring sudah upload. Jadi nanti petugas administrasi akan mengetahui bahwa mahasiswa tersebut telah melakukan upload foto. Jadi segera akan dikerjakan proses aktivasinya. Jadi seperti itu. Saya share di chat ya. Saya share di chat alamat-alamatnya ya. Oke, sebentar saya carikan. Oke, sebentar. Oke. Saya masuk chat ya, Mas ya. Oke, Pak Abdun. Baik, Pak, silakan. Oke, sudah saya sudah share link-linknya untuk join, untuk link perpustakaan, untuk pendaftaran di buku, jadi semuanya di situ. Oke, baik. Terima kasih, Pak Abdun. Oke. Jadi untuk mahasiswa bisa mengikuti atau follow IG @perpustakaan UINSA. Kemudian di bio-nya sudah tersedia link Instagram untuk pendaftaran keanggotaan baru perpustakaan. Kemudian dipersiapkan dulu foto formal mungkin Bapak ya. Iya, foto terbaru. Ya, foto terbaru mungkin ada ketentuan background biru, merah atau apa? Gimana Pak? Bebas Pak ya. Formal, kemudian background-nya merah biar seragam ya. Oke, baik. Foto formal, foto terbaru, background-nya berwarna merah. Kemudian jika sudah melaksanakan pendaftaran, bisa langsung konfirmasi ke grup Telegram tersebut dengan format NIM, kemudian sudah upload. Jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian ini untuk pertanyaan selanjutnya Bapak, dari Putri Habibatul, program studi teknik lingkungan. Izin bertanya Bapak, untuk maba peminjaman buku dengan apa? Karena masih belum mempunyai KTM. Ya, jadi untuk peminjaman ada 2 kategori. Jadi bisa datang langsung di saat perpustakaan membuka layanan. Yang kedua, pinjaman buku melalui daring. Nah, itulah manfaatnya kalau Anda menjadi anggota buku. Nah, nanti di aplikasi tersebut Anda punya kesempatan pinjam buku
maksimal 5 eksemplar dengan judul yang berbeda. Jadi manfaatnya buku bisa mengakses, bisa hanya membaca saja, atau bahkan bisa meminjam buku. Artinya meminjam itu durasinya 3 hari. Ya, sekali pinjam durasinya berlaku 3 hari. Sebelum 3 hari bisa dikembalikan sendiri, atau kalau lupa nanti akan secara otomatis buku tersebut akan kembali ke tempatnya. Jadi seperti itu. Jadi tidak ada denda misalnya ketika Anda melakukan pinjaman kemudian lupa melakukan pinjaman dan secara otomatis akan dikembalikan sama server. Jadi seperti itu. Untuk yang tatap muka pinjam di layanan terbuka, ketika kita membuka layanan akses pinjaman, pengembalian, dan layanan administrasi seminggu sekali, yang jelas Anda sudah harus mengantongi kartu KTM. Jadi sambil menunggu kartu KTM, silakan melakukan daftar keanggotaan. Tapi untuk sementara yang jelas menunggu KTM ya, KTM terbit. Karena di Kubuku juga salah satu syaratnya upload yang diunggah bukan foto selfie, bukan foto pribadi atau bukan foto KTP, namun foto KTM UINSA yang masih aktif. Jadi seperti itu. Jadi untuk sementara pinjaman buku menunggu KTM, yang jelas seperti itu. Tapi akses lainnya bisa dipakai, ada repository, ada e-book, ada e-jurnal seperti itu. Ya, baik, terima kasih penjelasan dari Pak Abdul. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Sebentar, saya pilih dulu karena ada beberapa pertanyaan yang tadi Bapak sudah menjelaskan. Ini pertanyaan dari Fania Arumaisa Regita dari program studi Teknik Lingkungan. Izin bertanya Bapak, jadi untuk daftar keanggotaan itu harus mengakses yang ditayangkan di YouTube apa yang awal-awal tadi Pak, yang follow IG lalu upload foto? Ya, diulang lagi. Oke, baik. Jadi untuk menjadi anggota perpustakaan harus melakukan follow IG yang pertama. Jadi siapkan instalasi Instagram di HP Android Anda. Ingat ya, Android ya. Untuk yang iOS belum support. Kemudian yang kedua, melakukan join. Ya, melakukan join di Telegram yang sudah saya share linknya. Kemudian melakukan upload foto sebagai bukti kepesertaan, identitasnya ada. Nanti setiap gunanya apa, kita harus melakukan foto, upload foto. Nanti akan sangat bermanfaat ketika Anda melakukan akses secara tatap muka, melakukan absensi masuk perpustakaan. Di situ akan diketahui manakala Anda melakukan absensi dengan cara scanning barcode yang ada di kartu Anda, kartu KTM, akan muncul foto identitas pemilik. Jadi tidak akan nanti akan ketahuan kalau kartu tersebut dipinjam orang lain atau ditemu orang lain. Ternyata ketika orang tersebut melakukan absensi masuk perpustakaan, identitasnya sangat bisa diketahui. Seperti itu manfaatnya. Oh ya, setelah melakukan upload, segera melakukan konfirmasi Anda sudah upload dengan cara nama lengkap, garis miring NIM, garis miring, sudah upload, konfirmasinya via Telegram di grup tadi. Jadi seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Pak Abdul. Kemudian ini tadi ada yang resen. Silakan bisa langsung mengaktifkan mic-nya jika ingin langsung bertanya. Ya, tadi kurang, ya saya tidak membaca namanya tadi Pak, terlalu cepat soalnya. Dari program studi Teknik Lingkungan, silakan Kak bisa langsung mengaktifkan mic-nya. Siapa tadi? Bisa langsung resen lagi Kak. Silakan. Ya, silakan.
Ya, mungkin sambil menunggu tadi yang resen, akan saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari Asmi Nizar, program studi arsitektur. Assalamualaikum Pak, izin bertanya. Tadi saya belum paham atau kurang paham. Apakah jika sudah mendaftar keanggotaan melalui aplikasi, berarti sudah bisa mengakses semua link, Pak? Ya, artinya ketika Anda mahasiswa-mahasiswa baru sudah menjadi anggota dan terverifikasi oleh admin, seyogianya Anda bisa melakukan dan mendapat hak untuk membaca dan meminjam sesuai yang tertera fasilitas-fasilitas link-link yang dipunyai oleh perpustakaan. Sebenarnya keanggotaan itu ya, aplikasi itu hanya pada aplikasi. Misalnya Kubuku, berarti Anda harus daftar Kubuku biar bisa mengakses segala informasi yang ada di Kubuku. Kemudian ketika Anda mau mengakses e-jurnal di Springer atau di e-book Emerald, nah ikuti panduan yang ada di link-link ada ya. Semuanya itu akan bisa membuka akses secara full text ya. Karena apa? Itulah fasilitas-fasilitas literasi ya, referensi yang disediakan oleh perpustakaan dan oleh UIN Sunan Ampel Surabaya. Jadi selagi tidak ada login mestinya bisa. Sama seperti ketika Anda membuka web repository itu tanpa login ya. Jadi digital di gilit.uinsby.ac.id ya, .ac.id itu bisa diakses tanpa melalui login. Ya, sama seperti di link-link lain ya. Jadi full text. Repositori kita adalah full text tanpa melalui login. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya. Untuk KTM, saya kasih tambahan. Untuk KTM bisa menghubungi pada akademik masing-masing. Informasinya kira-kira kapan KTM bisa terbit, seperti itu. Jadi perpustakaan hanya bisa memberikan fasilitas dan prosedur yang kita terapkan. Karena apa? Ada akses-akses yang bisa langsung dipakai, ada akses-akses yang harus melalui persyaratan. Salah satunya adalah Anda harus bisa menunjukkan identitas kemahasiswaan Anda. Kalau tidak bisa, berarti saya bisa menolak. Artinya saya ragu Anda itu mahasiswa UIN Sunan Ampel apa tidak, karena tidak bisa menunjukkan kartu identitas. Jadi seperti itu. Jadi silakan menghubungi akademik masing-masing untuk menanyakan kira-kira ATM-nya kapan jadinya. Seperti itu. Ya, terima kasih atas penjelasannya Pak Abdun. Jadi untuk seluruh mahasiswa mungkin satu angkatan bisa dikoordinir oleh satu anak, mungkin bisa menghubungi Kaprodi dari masing-masing program studi nanti agar dilanjutkan mengenai kejelasan KTM tersebut. Karena KTM akan digunakan sebagai pendaftaran keanggotaan baru perpustakaan. Benar begitu Pak Nggih? Betul sekali. Oke, ini ada pertanyaan lagi Bapak. Saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Oke, silakan. Baik, sebentar Bapak. Nah ini pertanyaan dari Zara Octavia Khairunisa, program studi arsitektur. Mohon izin bertanya Bapak, apakah untuk yang website ebook.uinsby.ac.id dapat masuk jika hanya kita mendaftar keanggotaan? Mungkin bisa dijelaskan Bapak. Untuk ebook ya, ebook.uinsby.ac.id itu tanpa melalui login. Jadi bisa diakses siapa saja, walaupun bukan statusnya mahasiswa. Jadi seperti itu.
Berarti nanti yang ingin mengakses e-book uinsb.ac.id bisa langsung ke webnya langsung, Pak? Ya, bisa langsung bisa diakses dan di-download. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya dari Anadlia Lailatur Rohma, program studi biologi. Mohon izin bertanya, Bapak, untuk registrasi akun Winsa pakai email Winsa, Pak, yang nim@student.uinsby. Ya, jadi untuk pendaftaran kita anjurkan memakai domain uinsby.ac.id karena sudah disediakan. Kemarin kan pada pembukaan PBAK sudah dijelaskan sama Bu Imas kalau tidak salah. Setiap mahasiswa dikasih domain email, dikasih sendiri-sendiri, bahkan passwordnya juga dengan penjelasan Bu Imas tersebut. Otomatis setiap mahasiswa baru akan mempunyai domain email tersebut berdomain UIN Sunan Ampel Surabaya. Jadi seperti itu. Ya, baik, terima kasih Bapak. Ini kemudian ke pertanyaan selanjutnya dari Cahyo Ramadan, program studi Sistem Informasi. Mohon izin bertanya Bapak. Kalau identitas tipenya KTP, ID card numbernya apa ya Pak? Ya, identitasnya pakai NIM saja, enggak apa-apa. Kan hanya nomor, ya. Walaupun di situ tertera KTP ya, misalnya. Yang jelas karena statusnya mahasiswa diisi NIM saja. NIM, ya. Pakai NIM aja kartu nomornya, nomor ID-nya. Jadi seperti itu. Ya, ini baik. Pertanyaan selanjutnya Bapak dari Khatamin Nursade, program studi ilmu kelautan. Mohon izin bertanya Bapak, kalau belum ada KTM, apakah menunggu KTM dulu baru daftar atau boleh pakai KTP, Pak? Ya, jadi saya terangkan lagi untuk sementara bersabar sambil menunggu KTM terbit ya. Tidak apa-apa. Jadi untuk sementara silakan mengakses yang melalui user. Jadi seperti itu. Jadi sangat antusias sekali agar bisa cepat segera bisa mengakses apa yang ada fasilitas di perpustakaan maupun difasilitasi oleh UIN Sunan Ampel Surabaya. Jadi mohon bersabar sambil menunggu KTM terbit. Jadi seperti itu. Nah, baik Bapak. Ini ada Saudara Ahmad Dhani Haidar Rafli dari program studi ilmu kelautan yang langsung cepat ini Pak, bisa menuju ke web pendaftaran. Ini Dhani bertanya Pak, mau tanya ini kok gak bisa upload foto ya Pak? Ya. Mungkin size-nya terlalu besar. Ya, jadi begini, yang jelas untuk sementara mungkin belum dibuka aksesnya, hanya tampilannya saja. Karena apa? Kita hari ini, saat ini adalah masa-masa PBAK, ya. Jadi kita akan tahu foto, karena foto itu akan juga menunggu NIM. Dari perpustakaan UIN Sunan Ampel juga menunggu NIM dari Pusat Informasi Winsa. Jadi kemungkinan saya positif thinking biasanya akan dibuka manakala kita sudah mendapatkan data NIM dari pusat data UIN Sunan Ampel. Jadi ditunggu saja karena sekarang masih saatnya PBAK. Jadi sabar ya, nanti sampai PBAK sampai selesai nanti juga akan terbuka sendiri. Oke, jadi seperti itu. Baik Bapak, terima kasih. Ini lanjut ke pertanyaan dari Hanif Yusuf dari program studi teknik lingkungan. Mohon izin bertanya Bapak, apakah di perpustakaan tersedia jaringan internet? Jika tersedia, bagaimana kita sebagai mahasiswa bisa mengakses dari jaringan internet tersebut? Ya, sesuai informasi dari Ketua Pusat Data, Informasi dan Teknologi,
perpustakaan maupun unit-unit lain yang ada di lingkungan UIN Sunan Ampel menyediakan jaringan internet secara gratis melalui WiFi. Jadi bila Anda masuk unit mana, prodi mana, ada WiFi, segera menghubungi bagian administrasi, nanti akan diberikan passwordnya dan itu gratis, seperti itu. Ya, baik. Berarti untuk mahasiswa bisa mengakses jaringan internet di perpustakaan secara gratis ya, Pak? Ya, bisa. Oke, baik. Ya, mungkin bagi mahasiswa nanti kalau sudah bisa offline datang ke kampus, bisa langsung ke perpustakaan untuk menanyakan seluruh fasilitas yang ada di perpustakaan. Kurang lebih seperti itu. Ini lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Abdillah Hasimi Rafsanjani, program studi teknik lingkungan. Mohon izin bertanya Bapak. Ya, silakan. Berarti untuk yang jurnal dan yang lainnya setelah mendaftar itu boleh di-save dan di-download semau kita dan ada batasnya gitu, Pak? Atau ada batasnya gitu, Pak? Ya, ada batasnya, Adik-adik. Jadi semua yang kita download ada batasnya. Nanti ketika lelah, otomatis Anda berhenti sendiri. Maksud saya, tidak ada batas berapa judul yang mau di-download. Jadi semua kita. Selagi kita kuat di depan HP atau di depan laptop. Jadi sampai kita merasa lelah pun selalu siap di-download pun 24 jam. Jadi tidak ada batas berapa judul, berapa giga, tidak ada. Jadi seperti itu. Silakan mengkoleksi referensi apapun yang Anda cari. Jadi seperti itu. Terima kasih Pak Abdun. Ini pertanyaan lagi dari Adelia Damayanti, program studi matematika. Izin bertanya Bapak, apakah Pak, saya mau bertanya terkait pendaftaran keanggotaan baru, berarti kita harus mengunduh atau download aplikasinya terlebih dahulu, Pak? Ya, untuk terkait pendaftaran anggota baru menjadi anggota baru, salah satunya Anda harus melakukan instalasi Instagram. Karena apa? Di situ sebagai Instagram ya, IG adalah salah satu prosedur pertama yang harus Anda lalui. Anda harus melakukan follow Instagram. Jadi itu yang pertama. Yang kedua baru, nah jadi setiap termasuk Telegram ya. Jadi ada IG, Instagram, ada Telegram. Jadi harus disiapkan di HP masing-masing. Jadi siapkan instalasinya. Karena apa? Tidak mungkin akan bisa melakukan follow atau tidak akan mungkin bisa melakukan join via Telegram kalau Anda di HP Anda tidak disediakan instalasinya. Jadi seperti itu. Walah. Terima kasih Bapak. Ini ada pertanyaan dari Siti Faroha, program studi ilmu kelautan. Mengenai peminjaman buku, apakah ada jangka waktunya jika pengembalian buku itu terlambat? Apakah ada denda Pak yang berlaku? Ya, untuk peminjaman pada saat ini sistem daring, kemudian pada saat offline yang kita buka 1 minggu sekali, nanti yang dikenakan denda itu yang sistemnya sistem buka layanan. Jadi ketika Anda datang pinjam buku di perpustakaan, nah Anda bisa mendapatkan buku secara fisik, nah itu yang akan dikenakan denda manakala Anda melampaui batas tempo pengembalian. Jadi dendanya 1 buku per hari, sementara 500. Karena di perpustakaan lain, di UIN, di universitas negeri lain, sudah menerapkan dendanya lebih dari 500. Tapi untuk sementara belum diperbarui, ya.
Jadi satu buku, satu hari dendanya Rp500. Jadi seperti itu. Jadi adik-adik saya sarankan tetap hati-hati ketika Anda meminjam buku atas nama dan kartu KTM Anda, kemudian dipantau apabila buku yang Anda pinjam itu dipinjamkan ke teman lain. Karena biasanya dipinjam ke orang lain itu lupa, tidak menyadari bahwa Anda masih punya tanggungan pinjaman. Nah, dipantau terus 1 minggu, jangan sampai telat. Jadi seperti itu. Segera diingatkan apabila ada teman yang meminjam buku Anda yang Anda pinjam. Karena sistem tidak mengenal konfirmasi manual. Artinya namanya sistem kalau denda ya jalan terus selagi tidak ada pengembalian buku. Ketika bukunya dikembalikan, maka sistem akan berhenti melakukan denda. Jadi seperti itu. Ya, jadi di perpustakaan Winsa ini sudah menggunakan sistem untuk peminjaman dan pengembalian buku. Jadi mohon diperhatikan kepada seluruh mahasiswa jika ingin meminjam buku bisa dijaga dengan baik agar tidak ada yang rusak atau saat pengembalian ada yang cacat, karena nanti bentuk saat peminjaman bentuk fisik dari buku tersebut memang benar-benar dicek. Jadi mohon hati-hati dan selalu diingat kapan terakhir pengembaliannya agar tidak kena denda. Kurang lebih seperti itu, Pak Nggih. Nah, ini pertanyaan selanjutnya dari Wahyudi Ramlan, program studi teknik lingkungan. Ini aplikasi Kubuku itu hanya masih tersedia di HP Android ya, Pak. Lalu solusi bagi mereka yang mungkin smartphone-nya menggunakan iOS itu seperti apa, Pak Nggih? Ya. Jadi informasi yang saya terima dari server Kubuku untuk sementara memang tersedia di smartphone dengan sistemnya sistem Android. Jadi belum mengeluarkan selain sistem Android. Sebenarnya selain sistem Android yang bisa diakses di HP ya, server pengelola dari Kubuku juga menyediakan akses melalui instalasi komputer atau laptop. Namun perpustakaan belum membuat suatu tutorial tentang akses dan instalasi melalui PC, melalui komputer atau laptop. Jadi karena keterbatasan waktu, untuk sementara lebih simpelnya karena sekarang zamannya smartphone ya, seluler. Jadi kita fokuskan pembuatan tutorialnya melalui HP Android. Jadi seperti itu. Karena apa? Untuk sebenarnya informasi instalasi melalui HP, melalui komputer atau laptop, itu insya Allah sudah disediakan tata caranya di web Kubuku ya. Silakan dicari informasinya lewat Google, Kubuku, PT 6 Kubuku seperti itu ya. Nanti akan dipandu cara instalasi lewat komputer. Biasanya ketika Anda download via komputer atau laptop, ketika instalasi pertama atau download pertama itu akan ditawari aplikasinya model Android, model PC, Windows seperti itu. Baik, terima kasih kepada Pak Abdun. Semoga bisa sangat jelas tadi penjelasannya. Ini ada pertanyaan lagi dari Atalia Dia Rizkullah dari program studi Sistem Informasi. Izin bertanya, Bapak, untuk mendownload buku bebas apa? Untuk mendownload buku bebas apa ada izin terlebih dahulu, Bapak? Jadi untuk mendownload buku itu kita bisa bebas mendownload buku apa ada izin terlebih dahulu, Bapak? Ya. Yang online ini mungkin, Pak. Maksudnya yang online. Jadi selagi ketersediaan yang ya, mohon izin Pak Abdun, ini mic-nya tidak terdengar, Bapak.
kurang jelas. Mohon izin Pak Abdu, mungkin ada gangguan sinyal, mohon ditunggu terlebih dahulu teman-teman. Permisi Pak Abdu, Pak sudah bisa gabung Bapak? Nah, ini Pak Abdu masih ada gangguan. Ya. Baik Pak Abdu, bisa diulangi penjelasannya tadi, soalnya putus-putus Bapak. Iya, kurang jelas. Adik-adik mahasiswa baru, silakan melakukan download sesuka hatinya. Jadi apapun yang tersedia di web kita, tidak ada larangan dan batasan. Jadi semuanya bisa di-download, baik yang melalui login maupun yang tidak melalui login. Jadi bebas di-download ya. Jadi tidak ada batasan. Tidak perlu izin. Izin kemana? Tidak ada. Jadi semua yang bisa diakses kita lihat, ada file PDF-nya, bisa kita download tanpa harus melakukan izin. Izin itu, kalau menurut pemahaman saya, izin itu berarti Anda ketika melakukan akses suatu web, bila sekali melakukan akses, Anda harus melalui login, itu izinnya seperti itu. Jadi ketika Anda melakukan download, tidak usah ragu-ragu selagi tidak melalui login. Login itulah izinnya. Itu kalau yang berbasis login. Jadi harus jadi member dulu, istilahnya seperti itu. Jadi bebas download apapun tanpa harus melalui izin. Izin kemana tidak ada, karena itu sudah difasilitasi akses-akses yang perlu diakses oleh seluruh sivitas akademika. Baik Pak, ini ada pertanyaan lagi dari Raihan Khairul dari program studi matematika. Cara download buku di laptop atau di komputer Bapak? Bagaimana caranya? Ya, jadi seperti ini. Silakan melakukan, boleh penelusur lewat Google ya. Nanti akan diarahkan, lihat situs resminya PT 6 Buku. Ya, karena memang untuk sementara kami belum membuat video tutorial atau tutorialnya agar bisa melakukan instalasi versi komputer atau laptop. Jadi di situ sudah ada panduan. Disediakan cara melakukan instalasi melalui Windows PC atau laptop. Ada di situ. Baik, terima kasih Pak Abdun. Ini juga saya barusan mencoba langsung saja di Google, komputer atau PC. Nanti langsung kunjungi laman kubuku.id. Nah, nanti di situ ada tersedia fitur download buku versi Windows sama versi Android. Jadi langsung saja googling di download buku atau langsung menghubungi ke laman kubuku.id. Nanti di situ langsung tersedia buku versi Windows sama versi Android. Ya, kan saya tambahi kenapa saya perpustakaan memilih tutorialnya kok hanya HP, karena HP merupakan familiar ya, sangat untuk masa-masa seperti ini sangat familiar, merupakan istilahnya makanan sehari-hari para mahasiswa. Walaupun tidak semua mahasiswa punya HP seperti itu, tapi sangat familiar. Itu pun bisa diakses
dan bisa dinikmati bersama dengan temannya, rekannya seperti itu. Kalau komputer kan cara membawanya juga membutuhkan cara tertentu. Kalau HP cukup dimasukkan saku, sudah selesai. Jadi seperti itu, kita memilih via HP tutorialnya. Ya, terima kasih dari Pak Abdun. Mungkin nanti ke depannya bisa tutorial download dari PC Bapak, komputer ataupun laptop. Oke. Oke. Diusahakan, ya. Terima kasih. Ya. Ini ada pertanyaan lagi, Bapak. Apakah ada sanksi jika mahasiswa menghilangkan buku, merusak atau mencoret, kemudian saat pengembalian buku, bukunya terlihat cacat, tidak seperti saat peminjaman, Bapak? Ya, jadi itu tadi salah satu vandalisme. Ya, artinya apa? Koleksi yang telah Anda pinjam itu antara ketika peminjaman dan pengembalian seyogianya kondisinya harus sama ketika saat peminjaman. Nah, jadi apabila ada keteledoran, misalnya ya buku rusak, misalnya dirobek adiknya, atau dicoret-coret, atau hilang, ataupun hilangnya disengaja kecopetan, maksud saya. Jadi sering mahasiswa kita itu ada yang kena bencana juga, ada yang kena copet juga, ada yang hilang dipinjam karena mengerjakan tugas bersama-sama. Jadi seperti itu. Ketika merasa hilang atau merasa rusak, segera konfirmasi melapor ke petugas. Jadi jangan takut, tidak akan digigit, ya, tidak akan dimarahi sama petugas. Jadi seperti ini. Kenapa kalau disuruh ketika bukunya rusak atau hilang harus segera lapor? Ya, takutnya kalau Anda merasa takut dan tidak lapor, nanti dendanya akan jalan, risikonya seperti itu. Banyak kasus seperti itu. Bukunya hilang, takut lapor. Padahal sistem denda akan jalan terus. Nanti malah kasihan. Bisa jadi dendanya membengkak, salah-salah dia nominal denda 5 kali lipat daripada harga buku. Jadi seperti itu. Apalagi seperti ini kasus di lapangan ketika para kakak-kakak mahasiswa yang mau melakukan daftar wisuda ternyata punya tunggakan denda yang minimal 500 ke atas ada. Coba bayangkan satu buku loh. Biayanya berapa kali lipat dari biaya buku. Itu karena takut lapor biasanya. Segera lapor, walaupun hilang, tidak ketemu, segera lapor. Nanti akan dikasih solusi bagian sirkulasi atau administrasi. Jadi seperti itu. Biar dendanya tidak terus berjalan karena sistem. Ya, mungkin perhatian buat seluruh mahasiswa, apapun yang terjadi saat peminjaman buku, atau kehilangan atau terjadi kerusakan, mohon untuk segera melapor agar dendanya tidak tambah membengkak atau tambah banyak. Kurang lebih seperti itu, Pak Nggih. Ya. Ya, itu tadi sudah pertanyaan terakhir, Bapak. Silakan jika ada yang mau disampaikan lagi, mungkin dari Ibu Afi atau Bapak Abdun ingin melanjutkan. Oke. Untuk saya tekankan lagi bagi adik-adik mahasiswa, bagi yang sudah bisa mengakses link-link yang saya share tadi, segera dicoba. Kecuali yang membutuhkan syarat harus ada KTM. Jadi untuk KTM sementara memang harus bersabar menunggu dari pihak akademik masing-masing. Karena apa? Biasanya anak-anak itu kalau sudah masuk perkuliahan itu akan lupa sudah jadi anggota apa belum. Kan eman karena menjadi anggota perpustakaan kan free ya, tidak dipungut biaya. Jadi seperti itu. Eman-eman fasilitas yang ada akan mubadir kalau tidak segera diakses. Oke, terima kasih dari saya. Ya, mungkin ini Pak sedikit untuk menambahkan, nanti jika mahasiswa ingin bertanya bisa menghubungi ke siapa ya Pak? Mungkin dari sosial media Instagram atau mungkin ada yang lain Pak? Ya,
Untuk media komunikasi sudah kita siapkan dengan namanya Telegram. Jadi gabung aja di grup ya. Karena itu kita buka akses sementara untuk maba, mahasiswa baru ya. Komunikasi apapun yang mau ditanyakan. Tapi kalau secara privasi pengen menghubungi petugasnya, silakan, tidak apa-apa. Jadi nanti kalau ada tanggapan, misalnya Anda sudah jadi grup Telegram, kemudian kalau bertanya, kemudian ada petugas yang memberi keterangan, segera langsung dijabri. Ya, tetap via Telegram. Ya, oke. Jadi seperti itu. Jadi gabung dulu. Nanti kalau ada pertanyaan yang sifatnya misalnya malu diketahui oleh teman-teman yang lain, maka jabrilah para petugas atau pegawai yang sedang memberikan jawaban di situ. Jadi via japri, tidak apa-apa. Nanti akan menjaga kerahasiaan, misalnya kalau memang betul-betul pertanyaannya bersifat privasi. Jadi seperti itu. Jadi mungkin ada cerita sedikit masalah bencana atau ada wabah yang ada di keluarga sehingga bukunya rusak, bagaimana, nanti takut kalau curhat lewat via Telegram, lewat grup akan diketahui atau izin, malulah gitu. Jadi ketika Anda sudah tergabung, kemudian ada petugas yang memberikan keterangan, segera japri petugas tersebut kalau pengen via pribadi. Jadi japri lewat Telegram juga, seperti itu. Ya, baik. Terima kasih dari Pak Abdun telah menjelaskan secara keseluruhan mengenai perpustakaan UINSA, bagaimana cara mengakses untuk mahasiswa baru, karena memang saat masa perkuliahan ini dibutuhkan banyak sekali referensi. Maka salah satu fasilitasnya di kampus yaitu perpustakaan UINSA. Jadi untuk mahasiswa baru jangan sungkan-sungkan segera bertanya di grup Telegram atau bisa menghubungi Instagram untuk mendapatkan link Telegram tadi. Untuk yang belum memiliki ada tambahan sedikit, Mas. Oke, Pak. Baik, silakan, Pak. Perlu diketahui adik-adik, link repositori kita atau webnya dikilip.uinsby.ac.id itu tidak hanya terdiri dari dokumen-dokumen S1, S2, S3, namun dosen-dosen Anda. Jadi di repositori tersedia buku-buku atau artikel dari dosen-dosen Anda. Ada sebagian dosen yang kalau berkenaan dengan materi perkuliahan maka diwajibkan untuk mengakses atau mendownload untuk mengutip kata-kata sebagian karyanya di repositori di Dikilip. Jadi seperti itu. Jadi biasanya mahasiswa yang paling sering diakses itu, apalagi yang disarankan oleh dosen itu mengunjungi Dikilip. Ya, untuk ebook.uinsby.ac.id itu file-filenya, dokumen-dokumennya itu dari Springer, dari EBSCO maupun dari Emerald itu rata-rata dari luar. Ya, walaupun dari luar tapi bisa diakses karena bagian dari pelanggan kita di perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya. Jadi fokusnya sering-sering mengunjungi laman dikilip.uinsby.ac.id. Ya, jadi segera cari karya-karya dosen-dosen yang berkenaan dengan materi perkuliahan Anda di situ. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih, Mas. Oke, baik Bapak. Mungkin jika sudah tidak ada yang disampaikan bisa diakhiri Pak Abdun. Oke, terima kasih dari saya Abdul Nasir bersama Bu Afilayina. Mohon maaf bila ada kekurangan dan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi
untuk kita semua. Ya, ditutup dengan salam literasi untuk kita semua. Baik, terima kasih Bapak. Semoga menjadi informasi yang sangat bermanfaat bagi mahasiswa baru, terutama mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi. Baik, silakan Bapak jika ingin meninggalkan ruang Zoom, saya diperkenankan Bapak. Terima kasih. Oke, Bapak. Baik.